طيب نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. حمدا وشكرا لله صلاة وسلاما على رسول الله. نلتقي مجددا في هذه الأمسية وفي هذه البقعة المباركة لنسعى إلى تعليم اللغة العربية، وأنها لغة الوسيلة في فهم كتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوسيلة حكم كالمقاصد أو مثل حكم المقاصد. نضرب مثلا إذا أردنا أن نصلح سقف البيت فنحتاج إلى شيء يمكننا أن نرفع إلى هذا السقف، ولذلك نحتاج إلى السلم حتى نندرج استدراجا يعني إلى الفوق. فهذه السلمة أو هذا السلام يكون وسيلة للوصول إلى الغاية، والغاية هي إصلاح سقف أو قرميد تحت يعني على البيت، ونستخدم هذا السلم. فالسلم وجوده واجب. وهكذا اللغة العربية واجب في تعليمها عند المسلم، لأن بهذه اللغة العربية نعرف معاني القرآن، نعرف معاني الأدعية والأذكار اليومية الصباح والمساء، والأدعية من القرآن أو من السنة. وهكذا ينبغي لنا أن نمارس ونحامس. نحن عندنا الحماسة في تعليم اللغة العربية. طيب، الآن سندخل في الموضوع الجديد بعد أن انتهينا من الموضوعات السابقة حول الأسماء أو الاسم من بعض النواحي أو من بعض الجوانب. تكلمنا أو تعلمنا الاسم من جانب أو بالنظر إلى تعريفه أو نكرة، هناك نكرة وهناك معرفة وهكذا. والآن سنعرف من ناحية الفعل، ما هو الفعل وما تقسيمه، وهكذا سنتكلم إن شاء الله في هذا المساء المبارك. نعم. طيب، أهلا الأخت أبو فريال لحضورك في هذه المجموعة. أكرر قليلا على أننا سنتكلم موضوعا جديدا حول الفعل أو الكلمة بتقسيمه أو بتقسيمها من جانب الفعل. سنتكلم ونتعلم هذا الفعل من حيث تعريف وكذلك التقسيم من هذا الفعل. طيب، ما هو الفعل؟ أختي سوچي، ما هو الفعل؟ ما هو الفعل؟ Kata kerja, Ustadz. Kata yang menunjukkan makna. Kerja. Nah, Ya. Kata yang menunjukkan makna suatu peristiwa yang terkait oleh waktu. Ya, ahsan.
Al-fi'l huwa ma dalla ala ma'na. Ma dalla ala ma'na fi dhatihi wa muqtarin bizzaman. Wa muqtarin bizzaman. Mada ta'rif al-fi'l, Ibu Faryal? Ma huwa al-fi'lu? Apa itu Pak Ustaz? Ma huwa Apa sih? al-fi'lu? Apa itu fi'il? Fi'il itu kata kerja yang terkait oleh waktu. Kalau zaman itu apa? Waktu ya. Zaman, Ya, zaman dan waktu. makan. Makan tempat. Nah, tempat nggak? Dia nggak termasuk tempat. Makan Ibu ya, makan roti, makan tempat. Tempat. Saya kira makan bahasa Indonesia makan ya tempat ya. Ya, jadi fi'il ya, madalla ala maknan ya, suatu kata yang memiliki arti dan muqtarin bizaman dan berkait erat dengan waktu. Jadi al-azminah, azminah itu artinya zaman. Al-fi'lu bin nazari ila al-azminah. Fi'il kata kerja bin nazar dilihat ya, dilihat ilal azminah dari segi waktunya. Dari segi waktunya yanqasimul fi'lu ila thalathatil azminah. Dari segi waktunya fi'il kata kerja, gampangnya kata kerja itu terbagi ke dalam 3 bagian waktu. 3 bagian waktu. Yang pertama al-madhi. Al-madhi. Madha itu artinya sudah berlalu, gitu ya. Yang kedua al-mudhari'. Al-mudhari'. Mudhari' artinya sekarang. Mudhari' artinya sekarang. Ya, sekarang atau juga bisa berarti akan datang. Yang ketiga al-amru. Al-amru. Al-amru artinya adalah perintah. Sebenarnya perintah ini tidak jauh berbeda dengan al-mudhari'. Cuman hanya beda sedikit saja. Gitu ya. Apa bedanya? Coba kita lihat dari segi definisinya. Dari al-madhi, fi'il madhi ma dalla ala huduthi syai'in qabla zaman takallum. Apa-apa ma dalla yang menunjukkan ala kepada huduthi syai'in. Huduth artinya kejadian. Kejadian syai'in sesuatu qabla zaman takallum. Sebelum waktu terjadinya. Ya, sebelum waktu terjadi atau sebelum waktu pembicaraan tersebut. Ya, artinya sudah terjadi sebelum diceritakan gitu ya. Sudah terjadi sebelum dibicarakan. Itu maksud daripada al-madhi. Ya, al-madhi. Kemarin saya pergi ke sungai kemarin gitu ya. Kemarin. Itu berarti madhin, telah dikerjakan. Telah dikerjakan atau perkara itu terjadi qabla zamani takallum. Terjadi sebelum waktu dibicarakannya. Ya, sebelum waktu dibicarakannya. Tidak hanya batas waktu kemarin ya sebenarnya. Batas waktu menit misalkan atau jam itu juga termasuk fi'il madhi. Ya, misalkan saya ya pergi ke rumah teman saya ya misalkan jam 3 tadi misalkan. Itu juga termasuk fi'il madhi menggunakan kata kerja fi'il madhi. Dhahabtu gitu ya. Dhahabtu ila sadiqati inda sa'ah ats-tsalitsah. Misalkan ya. Itu kalau maksudnya sudah dikerjakan tetap menggunakan fi'il madhi walaupun belum berselang hari. Mungkin baru berselang 5 menit misalkan menggunakan fi'il madhi. 5 menit misalkan. Akaltu qabla 5 daqa'iq misalkan ya. Pakai menggunakan fi'il madhi. Fi'il madhi. Ats-tsani yang kedua al-mudhari'. Al-mudhari', kata kerja mudhari'. Fi'il mudhari' kata kerja sekarang atau sedang dilakukan. Ma dalla ala huduthi syai'in. Segala sesuatu
yang menunjuk pada suatu kejadian, huduthi syai'in, suatu kejadian, fi zamani takallum, pada waktu dibicarakan. Pada waktu dibicarakan. Au ba'dahu, atau setelahnya. Artinya, kalau madhi dikerjakan dulu, baru diceritakan. Kalau mudhari' cerita dulu, baru dikerjakan. Atau cerita sambil dikerjakan. Ya, jadi berbicara sambil mengerjakan. Atau berbicara dulu, baru dikerjakan. Itu bedanya. Misalkan kata kerja menulis gitu ya. Kata kerja menulis. Misalkan fi'il madhi gitu ya. Saya telah menulis ya surat kemarin. Saya telah menulis surat kemarin. Gitu. Itu pakai fi'il madhi karena ada kemarin dan juga ada telah. Sedangkan fi'il mudhari', kata kerja sekarang, saya sedang menulis. Artinya dia berbicara sekaligus mengerjakan apa yang dia bicarakan. Jadi sedang menulis. Jadi dia berbicara, saya sedang menulis, dan tangannya bergerak menulis. Gitu ya. Atau ba'dahu, atau pekerjaan itu dilaksanakan setelah pembicaraan. Sehingga dinamakan dengan mustaqbal, akan dikerjakan. Ba'dahu itu artinya akan dikerjakan. Saya akan menulis, baru akan tuh. Gitu ya. Jadi dia belum megang pena, belum siap menulis, belum. Tapi baru akan. Saya akan menulis, misalkan ya nanti malam. Tetapi dia sudah ada rencana. Itu fi'il mudhari' yang mustaqbal. Ya, fi'il mudhari' yang hadir, yang sekarang, atau fi'il mudhari' yang mustaqbal. Jadi bisa dua secara waktu dari mudhari' itu. Sekarang sedang dikerjakan atau akan dikerjakan. Itu mudhari'. Sedangkan al-fi'lul amr, kata kerja amr itu perintah. Al-amru bil ma'ruf, ya kan? Perintah terhadap kebaikan atau menunjukkan kepada kebaikan. Apa itu fi'il amr? Madalla ala huduthi syai'in ba'da zaman takallum. Ba'da zaman takallum. Khusus fi'il amr, ya, suatu yang menunjukkan ya pekerjaan setelah waktu pembicaraan. Setelah waktu pembicaraan. Sama dengan fi'il mudhari', ya, sama dengan fi'il mudhari' yang waktunya akan datang. Sama, fi'il amr juga akan datang. Kenapa? Karena dia sedang memerintah, ya kan? Diperintah dulu baru dikerjakan. Bukan dikerjakan dulu baru diperintah, gitu kan? Itu namanya fi'il amr. Artinya fi'il amr digunakan ya setelah pembicaraan. Ya, minta tolong teman misalkan ya. Bawakan buku. Itu kan baru ngomong dulu baru dikerjakan, ya. Kalau dikerjakan dulu baru ngomong ya itu nanti malah bisa salah kan? Atau nggak ada yang ngomong dia kerjakan, bisa salah juga. Sehingga namanya fi'il amr, perintah gitu kan, dibicarakan atau ada pembicaraan dahulu, ada perintah di situ, maka kemudian ada aksinya, ada pekerjaannya. Itu fi'il amr. Jadi secara waktu seperti itu, fi'il madhi, al-mudhari', al-amr. Kata perintah, kata kerja lampau, kata kerja sekarang atau akan datang, dan kata kerja perintah. Kata kerja perintah, al-amr. Hal indakum soal, ada pertanyaan dari definisinya? Atau dari ini ya, pembagiannya secara garis besarnya seperti itu. Jadi fi'il dari segi waktunya ada 3. Fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Madhi lampau, mudhari' sekarang akan datang, amr adalah perintah. Ya, perintah. Maksudnya perintah di situ adalah ya termasuk yang akan dikerjakan, ya, yang akan dikerjakan secara waktunya. Karena nggak bisa kita memerintah tapi waktunya sudah kemarin kan. Nah, perintah itu untuk akan datang. Ba'da zaman takallum. خلاص لا يوجد سؤال. Bu Suci, موجود سؤال؟ تفضل. خلاص Ustaz. خلاص. Bu Faryal. خلاص أستاذ. خلاص. طيب نواصل الآن إلى الصفحة بعده.
Nah, ini secara teks ya, pemahaman dalam bahasa Indonesia seperti ini. Di dalam bahasa Arab, kata kerja itu dibagi menjadi 3 waktu kejadian. Azminah itu waktu kejadian nanti. Jadi zaman azminah. Yang pertama, fi'il madhi. Al-fi'lul madhi. Kita singkat KKL. Kata kerja lampau. Ya, KKL. Kata kerja lampau. Fi'il madhi. Fi'il madhi adalah bentuk kata kerja predikat yang menunjukkan arti lampau. Pekerjaan tersebut telah dilakukan, ya, telah dilakukan. Misal contohnya jalasa Muhammadun. Jalasa Muhammadun. Nanzur ilal kalimah allati tahtaha al-khat fi kalimati jalasa. Jalasa Muhammadun. Jalasa itu adalah merupakan fi'il madhi. Fi'il madhi, ya. Bagaimana tahu fi'il madhi? Nah, tentu di sini harus kita sembari memulai mengenal ilmu sorofnya atau ilmu tasrifnya, ya. Fi'il madhi. Jadi jalasa dari 3 huruf, ya, jalasa, maka itu berarti telah dikerjakan. Telah dikerjakan. Untuk dia laki-laki. Jadi jalasa Muhammadun berarti Muhammad telah duduk. Jalasa artinya telah duduk. Telah duduk. Baik, contoh yang kedua, kataba Aliyun ar-risalata. Kataba Aliyun ar-risalata. Dalam kata kataba itu artinya adalah ada makna telah di situ karena untuk orang ketiga mudzakkar mufrad, untuk laki-laki seorang ghaib, ya. Ali telah menulis ar-risalah, surat, ya. Ali telah menulis surat. Jadi ada kata jalasa, ada kata kataba, sama polanya fa'ala, gitu ya. Fathah. Itu namanya fi'il madhi. Fi'il madhi. Timbangannya adalah fa'ala, jalasa, kataba. Ya, ada 3 huruf. Ya, huruf pertama fathah, huruf kedua fathah, huruf ketiga juga fathah. Itu wazan yang paling sering dipakai, ya, yang paling sering kita dapati dari wazan-wazan yang ada atau bab wazannya, ya. Baik. Nanti ada fa'ila, ada fa'ula. Itu babnya, bab tasrifnya, ya. Fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Itu yang pertama, al-fi'lul madhi, kata kerja lampau, KKL. 2, fi'lul mudhari', al-fi'lul mudhari', atau kita singkat dengan KKS, kata kerja sedang atau sekarang, boleh sama-sama S, ya. Kata kerja sedang atau sekarang. Fi'il mudhari' adalah bentuk kata kerja yang menunjukkan arti sekarang. Itu yang pertama. Sekarang berarti sedang dikerjakan atau akan datang atau akan dikerjakan. Jadi ada 2 maknanya tadi, ya. Jadi fi'il mudhari' itu terbagi 2 lagi. Ya, bermakna sekarang sedang dikerjakan, saya sedang berbicara, itu sedang. Atau juga akan dikerjakan, saya akan berbicara. Akan berbicara itu juga termasuk kategorinya fi'il mudhari', ya. Fi'il mudhari', kata kerja sedang atau sekarang. Contoh fi'il mudhari' dari kata kerja atau dari fi'il madhi jalasa adalah yajlisu. Yajlisu Muhammadun. Kalau jalasa setelah duduk, kalau yajlisu Muhammad sedang duduk, ya. Jadi kita lihat Muhammad lagi duduk, gitu ya. Sedang duduk nih, dari berdiri, ya, kemudian duduk, maka kita bilang yajlisu Muhammad. Muhammad sedang duduk. Muhammad sedang duduk, gitu ya. Yajlisu Muhammadun. Itu makna yang pertama untuk fi'il mudhari'. Jadi sedang duduk. Sedang
duduk. Telah duduk jalasa, sedang duduk yajlisu. Ya, ada wazannya di situ, ada timbangannya. Yajlisu, timbangannya adalah yaf'ilu. Jalasa fa'ala, yajlisu yaf'ilu. Berarti timbangan tasrifnya adalah fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Jadi wazan itu adalah timbangan yang kata kerja itu dikembalikan kepada asal timbangannya atau asal polanya gitu ya. Pola dasar dari suatu kalimat atau kata kerja itu dari fa'ala. Baik. Lihat contoh untuk makna yang kedua dari fi'il mudhari' tadi artinya adalah akan ya kan. Akan biasanya dibumbui dengan huruf lil mustaqbal. Apa itu? Huruf sa atau huruf saufa. Huruf sa atau huruf saufa. Jadi dua huruf ini khusus masuk pada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Kenapa? Karena sa dan saufa itu mengandung arti akan. Akan. Ya, akan. Sehingga untuk menekankan bahwa pekerjaan itu akan dilakukan, bukan sedang dilakukan, tetapi baru akan, maka ditambah dengan huruf sa atau huruf saufa. Jadi kalau kita bilang, sayat tubu Aliun ar-risalah. Jadi Ali belum menulis, tetapi akan menulis. Beda ya. Jadi kalau sedang menulis itu kan berarti lagi nulis gitu ya. Tetapi kalau sayat tubu Aliun ar-risalata, maka Ali akan menulis, baru akan, belum dikerjakan. Akan menulis ya. Mungkin lagi siap-siap gitu ya. Tapi belum proses menulis. Itu menggunakan sa. Kalau pekerjaan itu akan dilakukan dalam jarak yang cepat atau tidak lama. Tetapi kalau dengan jarak yang cukup lama, jedanya dari ucapan dan pekerjaannya, maka menggunakan saufa. Menggunakan saufa. Ya. Jadi kalau misalkan sedang dikerjakan atau akan dikerjakan nanti sore atau nanti malam, itu menggunakan sa. Karena waktunya tidak terlalu lama. Tetapi kalau sudah lebih ataupun melewati hari atau pekan atau bulan bahkan sanah atau tahun, maka menggunakan saufa. Menggunakan saufa yang artinya sama, akan ya, akan. Wala saufa yarda, contoh-contohnya dalam Al-Qur'an ya. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Ya, ada saufa. Sayaqulu sufaha ya, di antara contoh-contohnya. Itu fi'il mudhari. Yang terakhir fi'il amr, fi'lul amri. Amr tadi apa artinya? Perintah, ya kan? Perintah. Kita singkat dengan KKP. Kata kerja perintah. Ya, biar mudah. KKL lampau, kata kerja lampau, KKS kata kerja sekarang, dan KKP kata kerja perintah. Fi'il amr adalah bentuk kata kerja yang menunjuk arti perintah. Jadi ada perintah di situ. Dan secara waktunya itu akan datang. Secara waktunya fi'il amr itu adalah akan datang. Karena nggak bisa kata perintah untuk yang sudah lalu kan. Jadi akan dikerjakan. Contoh, kata perintah dari fi'il madhi, jalasa, dan fi'il mudhari, yajlisu adalah ijlis. Ijlis. Ya, ijlis artinya duduklah. Duduklah. Nah, sedangkan kata perintah dari fi'il madhi, kataba, dan fi'il mudhari, yaktubu adalah uktub. Uktub. Ya, uktub. Nah, ini dasar-dasar dari fi'il. Dalam tasrif pun juga 3 ini yang sangat ditekankan untuk kita pahami, kita hafalkan perubahan-perubahannya, termasuk nanti dalam perubahan wazannya dan bab setiap wazan itu. Misalkan fa'ala, ya, jalasa yajlisu, fa'ala yaf'ilu, kataba yaktubu, wazannya adalah atau polanya adalah fa'ala yaf'ulu. Fa'ala
yaf'ulu. Nah, itu kita lebih banyak mempelajari seperti itu di bab tasrifnya ya. Tasrif istilahi, ada tasrif lughawi, di perkembangan ataupun begitu banyak perubahan-perubahan yang bisa kita ketahui. Contohnya di sini perubahan kata dari 3 fiil ini. Perubahan kata dari ketiga fiil ini. Misalkan fiil madhi, kata kerja lampau menggunakan jalasa yang berarti telah duduk. Jalasa. Kita lihat huruf jim, lam dan sin. Ketiga-tiganya adalah fathah. Kemudian ketika kita masuk pada fiil mudhari' tidak lagi menggunakan jalasa. Tidak lagi menggunakan jalasa, tetapi menggunakan yajlisu. Yajlisu. Ada tambahan apa di sini? Tambahan huruf. Ada tambahan apa Ibu Feria? Yajlisu. Tes Ibu Feria? Ya. Yajlisu. Ada tambahan apa dari jalasa? Iya. Ya, kemudian apa lagi yang berubah dari jalasa ke yajlisu? Ya, terus berubah itunya apa namanya? Apanya, apa Bu? sih? Yuk. Harokatnya Pak Ustaz. Harokatnya. Ya, coba kita turunkan di sini ya. Jalasa ini ya. Kemudian menjadi yajlisu ya. Awalnya jimnya fathah, kemudian menjadi sukun. Oke, lamnya menjadi kasroh. Menjadi kasroh. Sinnya menjadi domah. Nah, ini perubahan seperti ini tugasnya adalah sorof. Tugasnya sorof. Jadi kata dasarnya jalasa bisa menjadi yajlisu. Kata dasarnya kataba bisa menjadi yaktubu. Itu kan sudah ada tambahannya. Ada tambahan hurufnya ya di sini yang berarti adalah dia laki-laki ya kan? Dia laki-laki sedang duduk. Dia laki-laki sedang duduk yajlisu. Yaktubu dia laki-laki sedang menulis. Nah, kalau kita berubah atau kita arahkan kepada fi'il amr, maka bisa berubah kembali. Apa yang berubah dari fi'il amr, Ibu Suci? Fi'il amr. Ya, apa yang berubah dari jalasa tadi? Aslinya kan kita dari jalasa ya. Apa yang berubah? Ada tambahannya? Ditambah alif. Alif, ya. Iya. Kemudian jimnya jadi sukun, lamnya jadi kasroh, sinnya jadi sukun. Iya. Hampir mirip dengan fi'il mudhari. Ya, mirip dengan fi'il mudhari. Hanya saja iya-nya dihapuskan pada kata yajlisu, kemudian diganti dengan hamzatul wasal. Dengan hamzatul wasal, ya. Karena hamzah ini kalau ada waw di depan tidak dibaca ini alifnya ini hamzah. Wajlis gitu kan, ijlis. Nah, perubahan dari jalasa menjadi yajlisu, menjadi ijlis, ini adalah pembahasan di sorofnya. Jadi kaidah-kaidah yang kita pelajari tentu gabungan gitu ya, gabungan antara nahwu dan juga sorof. Sehingga kita langsung coba kita praktekkan, gitu ya, kita juga mengetahui apa saja perubahan-perubahan dari kata kerja. 3 ini intinya, tapi nanti hanya saja ada tambahan satu lagi dari tasrif istilah itu adalah fi'lin nahyi ya, kata kerja larangan atau kata larangan, tetapi itu diambil dari fi'il mudhari. Diambil dari fi'il mudhari sehingga tidak dikategorikan kepada pembagian waktu secara 3 bagian besar ini. Gitu ya. Taib ini pembagiannya ya. Taqsimul ismi bin nazari ila al-azman atau al-azminah atau zaman. Di pembagian fi'il dari kategori ya, waktunya. Dari kategori waktunya. Nah, itu. Kata kerja KKL, ada KKS, dan ada KKP. Kata kerja lampau, kata kerja sekarang atau sedang, dan kata kerja perintah. Monggo, jika ada soal, ada pertanyaan. Ustaz izin bertanya. Nah, Berarti yang jalasa sama kataba itu wazannya beda ya Ustaz?
jalasa dengan kataba sama fi'il madhinya. Beda di fi'il mudhari'nya. Ya, sama. Jadi wazennya fi'il madhinya sama. Sama-sama fathah tiga-tiganya kan? Jalasa. Ini fathah. Kataba juga fathah. Berarti wazennya dalam fi'il madhi kedua-duanya sama. Apa itu? Fa'ala. Tetapi kalau kita lihat di fi'il mudhari'nya, ternyata wazennya berbeda. Berbedanya di wazan fi'il mudhari'nya. Gitu ya. Kalau fi'il mudhari' dari ya jalasa, ya jelisu. Berarti apa ini? Wazannya apa? Bu Suci, ya jelisu? Belum ngerti, Ustaz. Oh ya, oke. Ya, wazannya adalah yaf'ilu. Jadi kalau jalasa wazannya fa'ala, yajlisu, yaf'ilu. Jadi yaf'ilu itu patokannya, yajlisu itu mengikuti yaf'ilu. Tapi apa namanya? Apa ya bahasanya? Cetakannya lah gitu ya. Jadi cetakan aslinya adalah fa'ala yaf'ilu. Jadi jalasa yajlisu. Kalau kata yaktubu cetakannya fa'ala yaf'ulu. Nah, itu bedanya. Wazan fi'il madhinya sama, tetapi beda di fi'il mudhari'nya. Yang satu yaf'ilu, yang yaktubu yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu. Kataba yaktubu. Fa'ala yaf'ilu. Jalasa yajlisu. Nah itu. Nanti kita coba ya kembangkan pada fi'il apa namanya, pada tasrif ya. Nanti ada tasrifnya dan juga wazan-wazan masuk kepada pembagian kata kerja dalam mujarrad dan mazid. Insyaallah pertemuan berikutnya. Mujarrad dan mazid itu adalah kata kerja yang asli dan ada yang tambahan huruf. Nah, itu nanti masuk ke wazan, kemudian ke pembagian tasrifnya. Biar lebih tahu apa pembagian. Jadi satu kata itu bisa bermakna berapa? 10 gitu ya. Bisa bermakna 10. Dan itu berbeda-beda fungsinya. Itulah yang kemudian menyebabkan kenapa bahasa Arab itu kaya dengan kosakata. Kaya dengan kosakata itu seperti itu. Jadi satu kata bisa berkembang gitu ya maknanya. Dari satu kata saja. Misalkan nih, gampang ya, jalasa ya kan? Jalasa. Ya, itu sudah berapa itu berkembang? Jalasa, yajlisu, ijlis. Itu kata dasarnya jalasa. Belum lagi nanti orangnya yang duduk. Jalisun. Ya, jalisun itu artinya orang yang duduk. Orangnya gitu ya. Bukan pekerjaannya, orangnya. Atau tempatnya, majlisun, tempat orang duduk. Jadi majelis ilmu itu tempat orang duduk ya, duduk untuk ilmu, majlisul ilmi gitu. Nah, itu perkembangan ataupun ragam ya, ragam perubahan kosakata bahasa Arab seperti itu. Lanjut ya. Nah, ini sebagai pengembangan dari contoh ya, contoh dari beberapa fiil, dari beberapa kata kerja. Sini ada fiil madhi, kemudian fiil mudhari' dan fiil amr. Saya ambil contoh tadi ini nasoro yansuru. Tadi ada kata apa tadi? Yang sama dengan nasoro? Ada dua kata tadi, ada jalasa yajlisu, ada kataba yaktubu. Yang sama dengan nasoro yansuru yang mana? Kataba yaktubu. Kataba yaktubu. Wazannya apa? Fa'ala yaf'ulu. Iya, betul. Udah selesai, udah bisa. Fa'ala yaf'ulu itu wazannya. Jadi timbangannya adalah fa'ala yaf'ulu. Oke, jadi sama itu timbangannya ya. Oke. Yang kedua, masaka yamsiku. Nah, ini beda lagi. Kalau tadi apa sebelumnya jalasa ya jadi sama ya, sama dengan jalasa yajlisu. Wazannya apa jalasa yajlisu? Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Masaka yamsiku? Sama ya, sama. Jadi ya, jadi polanya ada dua tuh ya. Ada fa'ala yaf'ulu, ada fa'ala yaf'ilu. Itu udah dua pola tuh. Udah dua cetakan. Ya. Nomor tiga.
Udah beda lagi tuh. Nomor 3 sudah beda lagi. Ya. Qara'a yaqra'u. Oke, Bu Ferial, ini wazannya apa nih kira-kira? Qara'a yaqra'u. Wazannya? Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Yaf'alu. Ya. Jadi sudah 3 ya. Fa'ala yaf'ulu. Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu. Oke. Ini yang sering dipakai gitu ya. Wazan-wazan yang sering dipakai dan sering kita dapati pun dalam Al-Qur'an, wazannya yang seperti itu bentuknya gitu ya. Yang keempat, sami'a yasma'u. Sami'a yasma'u. Nah, wazannya apa ini? Sami'a yasma'u. Fa'ilu yaf'alu. Fa'ila. Oh, fa'ila. Fa'ila yaf'alu. Ya, jadi kata dasar fi'il madhi itu tanda gampangnya huruf terakhirnya fathah. Kata dasar fi'il madhi gitu ya, huruf terakhirnya fathah. Jadi sami'a, hasiba, sami'a yasma'u berarti wazannya fa'ila yaf'alu. Nah, berarti wazan fi'il madhi itu ada 2 di situ ya. Ada fa'ala, ada fa'ila. Ada fa'ila. Sami'a yasma'u. Yang terakhir, hasiba yahsibu. Fi'il madhinya sama dengan sami'a wazannya fa'ila, tapi pada fi'il mudhari'nya itu beda. Yahsibu. Hasiba yahsibu. Ya. Hasiba yahsibu berarti fa'ila yaf'ilu. Saya ulangi. Ada fa'ala yaf'ulu, contohnya nasara yansuru. Ada fa'ala yaf'ilu, contohnya masaka yamsiku. Ada fa'ala yaf'alu, contohnya qara'a yaqra'u. Ada fa'ila yaf'alu, contohnya sami'a yasma'u. Ada hasiba yahsibu, contohnya hasiba yahsibu. Ada fa'ila yaf'ilu, contohnya hasiba yahsibu. Nah, itu sudah masuk pada pembahasan sorofnya ya, pada pembahasan wazan atau timbangan atau pola dasar kata dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Arab. Walaupun ada perbedaan, jadi asal kata itu bukan pada fi'il madhi, ada yang mengatakan asal kata itu dari dari masdar ya. Misalkan qara'a, membaca itu kata dasarnya adalah qira'ah. Qira'ah dari wazan, bukan dari fi'il madhi. Tetapi yang paling lazim digunakan atau pendapat yang paling banyak dipakai adalah asal kata dalam bahasa Arab itu diambil dari fi'lun madhin, dari kata kerja lampau. Dari kata kerja lampau. Nah, kemudian kita lihat di situ fi'lul amrinya ya. Fi'il amr itu bagaimana cara membuatnya? Bagaimana Bu Ferial cara membuat fi'il amr? Fi'il amr ya, cara membuatnya. Ini sudah belajar Ibu ini, coba. Oh, ini ikro. Ini yang ketiga ini ya, fi'il amr ya. Ditambahin alif. Jadi af'ul. If'ul. Uf'ul. Uf'ul. If'al. If'al sama if'al juga. If'il ya, ihsib. Ya, Isma. Oh. Ya, if'al, isma, ini if'al. Ikro juga sama berarti, if'al. Sama. Jadi membuat fi'il amr itu dari fi'il mudhari. Dari fi'il mudhari. Ya, dari fi'il mudhari ya. Jadi misalkan yansuru. Jadi bagaimana cara yang pertama? Ya dalam fi'il mudhari dihilangkan ya, dihapus, ya kan? Kemudian diganti dengan alif. Diganti dengan alif. Ya. Setelah terus itu yang terakhir dimatikan. Ya, terakhir dimatikan. Nah, masalahnya adalah harokat alifnya. Harokat alifnya
Ini kan antara dua ya, dhammah atau kasrah. Oh iya. Hanya dua itu fi'il amr ya. Gak boleh fathah kalau di sulasi mujarrad. Nanti kalau rubai itu bisa fathah. Tetapi dalam sulasi ini ya kata kerja 3 huruf, maka alif fi'il amrnya ini adalah antara dhammah atau kasrah. Bagaimana caranya? Dilihat pada huruf ketiganya. Dilihat pada huruf ketiga. Ya, misalkan di sini ya yansuru berarti huruf ketiga adalah huruf shad, ya kan? Huruf shadnya adalah dhammah. Huruf shadnya dhammah, maka alif ini awalnya kan nggak ada harokatnya nih alif, ya kan? Nggak ada harokatnya nih. Maka harokatnya mengikuti kata kerja ataupun huruf ketiganya. Shadnya adalah dhammah, kemudian alifnya dhammah. Nah, kalau huruf ketiganya ini fathah atau kasroh, maka alif di depan itu harokatnya kasroh. Tuh. Jadi kalau huruf ketiganya dhammah, alifnya dhammah. Kalau huruf ketiganya fathah, contohnya apa fathah itu? Iqra, ya kan? Iqra, ra-nya ini fathah. Maka alif tambahan di depan ini, aliful amrnya adalah kasrah. Atau huruf ketiganya kasrah. Imsik, ya kan? Sinnya ini kasrah. Nah, berarti otomatis alifnya ikut kasrah. Nah, itu kaidah mudahnya dalam membuat fi'il amr. Dan jangan lupa huruf terakhirnya diwakafkan atau dimatikan ya, disukunkan. Disukunkan. Tanda bahwa itu ada perintah di situ ya. Tapi ini mufrad ya, mufrad. Nanti beda lagi kalau musanna ataupun jama'. Type ini sebagai tambahan apa contoh ya. Nah, terakhir kita lihat sekarang bagaimana kalau fi'il itu kata kerja itu digabungkan dengan dhamair dengan kata ganti ya. Kata ganti. Kalau yang seperti ini namanya dhamir apa? Dhamir mutasil atau munfasil? Itu disambung, bisa disambung. Munfasil. Ya, ada secara umum adalah munfasil. Tetapi nanti khusus untuk yang apa itu huma, hum, gitu ya, dan hunna dia bisa menjadi mutasil. Jadi double tuh. Huma dan hum serta hunna dia bisa menjadi munfasil dan mutasil dalam bentuk yang sama. Selebihnya itu adalah munfasil saja. Anti ya kan? Munfasil semuanya itu munfasil. Nah, yang kalau seperti ini, kalau dalam bab tasrifnya namanya adalah tasrif lughawi. Apa? Tasrif lughawi. Apa? Tasrifnya perkembangan perubahannya itu disesuaikan dengan kata ganti. Ya, perubahan setiap kata itu disesuaikan dengan kata gantinya. Jadi setiap kata ganti itu memiliki bentuk sendiri-sendiri dan berbeda. Gitu ya. Setiap kata ganti, dhamirnya dari huwa sampai nahnu, semuanya memiliki perubahan gitu ya, yang berbeda-beda dan sebagai ciri khasnya. Ya, kecuali yang bisa dipakai untuk mudzakkar dan muannas. Apa itu? Huma dan huma. Huma dan antuma ya di situ. Huma dan antuma itu sama penggunaannya karena bisa dipakai untuk mudzakkar ataupun juga untuk muannas. Kecuali di sama kalau di fi'il mudhari'nya sama. Contohnya seperti itu. Sami'a ya, sami'a artinya mendengar. Kita lihat di situ ada fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Jadi ke bawah, dia tasrifnya ke bawah, maka itu merupakan tasrif lughawi. Tasrif yang perubahannya didasarkan pada kata ganti. Huwa, huma, hum, iya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu.
Sami'a, sami'a, sami'u. Sami'at, sami'ata, sami'na. Sami'ta, sami'tuma, sami'tum. Sami'ti, sami'tuma, sami'tunna. Sami'tu, sami'na. Fi'il mudhari, fi'il madhi. Silakan apa lagi? Tadi kata kerjanya ada apa? Nasoro, ya. Nasoro. Nasoro, nasoro, nasoru. Nasorot. Nasorota, nasorna. Nasorta, nasortuma, nasortum. Nasorti, nasortuma, nasortunna. Nasortu, nasorna. Nanya panjang. Nah, itu fi'il madhi. Monggo, ada mau coba? Masaka? Bu Ferial mencoba masaka? Bukan masako ya, masaka. Ya. Masaka berarti itu madi ya Pak ya? Ya, madi ke bawah berarti ya. Madi. Oh, tasrif ke bawah. Ya. Masaka. Boleh. Pakai nada boleh. Masaku. Ya. Masakat. Masakata. Masakna. Masakta. Masaktuma. Masaktum. Masakti. Masaktuma. Masaktuna. Masaktu. Masakna. Iya. Mungkin bahasa Indonesia masak tuh dari kata kerja itu ya. Masaka itu. Masak. Masak tuh berarti saya sudah masak. Ya. Oke, Ibu Suci ya mana tadi? Qara'a. Qara'a. Qara'a, qara'a, qara'u, qarot, qara'at, qara'ata, qara'na, qara'ta, qara'tuma, qara'tum, qara'ti, qara'tuma, qara'tunna, qara'tu, qara'na. Iya, udah. Mumtaz, udah. Nah, fi'il mudhari'nya sesuaikan sami'a yasma'u, wazennya adalah fa'ila yaf'alu. Yasma'u, huma yasma'ani, hum yasma'una. Iya tasma'u, huma tasma'ani, hunna yasma'na. Anta tasma'u, antuma tasma'ani, antum tasma'una. Anti tasma'ina, antuma tasma'ani, antunna tasma'na. Ana asma'u, nahnu nasma'u. Ya, itu biasa ini dihafalkan tuh kalau santri itu satu kata kerja bisa minimal ngafal itu 5-10 tuh kata kerja ya. Sekaligus ditasrifkan, tasrif istilahi maupun tasrif lugawi. Nah, ini tasrif lugawinya gitu ya. Ya, misalkan yasma'u, yasma'u, yasma'ani, yasma'una. Tasma'u, tasma'ani, yasma'na. Tasma'u, tasma'ani, tasma'una. Tasma'ina, tasma'ani, tasma'na. Asma'u, nasma'u. Nasara. Nasa, yansuru, yansuru ya. Yansuru, yansurani, yansuruna. Tansuru, tansurani, yansurna. Tansuru, tansurani, tansuruna. Tansurina, tansurani, tansurna. Ansuru, nansuru. Nah, itu ya. Fi'il mudhari'nya seperti itu. Terakhir, fi'lul amr. Kata kerja perintah. Fi'lul amr. Fi'lun khasun lil mukhatab. Fi'il amr adalah khusus untuk orang kedua. Orang kedua. Tidak untuk orang ketiga, tidak juga untuk orang pertama. Jadi fi'il amr tidak bisa dipakai untuk saya. Saya makanlah, itu nggak bisa. Gitu ya. Jadi dipakai hanya untuk mukhatab, orang kedua dari anta sampai antunna. Anta, karena kan kita memerintahkan, gitu ya, memerintah. Anta. Jadi sami'a yasma'u mulai dari anta, tidak dari huwa, ya, dari anta. Di situ sami'a yasma'u fi'il amrnya adalah isma'. Tadi kaidahnya isma', ya. Dari yasma'u ya-nya dihapuskan, dikasih alif, kemudian alifnya diberi harokat karena memnya huruf ketiga adalah fathah,
maka alifnya menjadi kasrah. Huruf terakhir disukunkan. Jadi isma. Isma, antuma isma'a, antum isma'u, anti isma'i, antuma isma'a, sama ya, antuma untuk anta dan anti sama, isma'a, antunna isma'na. Isma'na. Baik. Ini ya perubahannya. Jadi di situ ada, kalau yang ke samping ini namanya tasrif istilahi. Tasrif istilahi dari fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr, ini namanya tasrif istilahi. Jadi perubahan dari sami'a yasma'u menjadi isma, ya. Ini merupakan tasrif istilahi. Perubahan setiap kata. Setiap kata tetapi untuk fungsi yang berbeda-beda. Untuk fungsi yang berbeda-beda. Tapi kalau yang ke bawah yang sesuai dengan dhamir ini namanya tasrif lughawi. Jadi tasrif lughawi, kata kerja yang sudah ada kemudian digandengkan dengan dhamir, gitu ya. Gandengkan dengan dhamir. Baik. Karena yang paling sering dipakai ya ini fi'il madhi, fi'il mudhari', fi'il amr. Untuk fi'ilnya ya. Untuk fi'ilnya. Ya. Terakhir sebagai tugas ya, latihan. Monggo nanti dihafalkan. Dipilih sendiri kata kerjanya ya. 3 kata kerja sulasi, hurufnya 3 sama seperti misalkan kayak tadi ya, nasara, masaka, qara'a, seperti itu. Boleh 3 kosakata kemudian ditasrifkan seperti ini. Tetapi dengan audio ya, bukan tulisan, audio saja. Direkam nanti dikirimkan ke saya. Itu tugas ya sebagai latihan. Ya, ini materi kita sore hari ini. Fiilnya apa aja, Pak? Boleh apa aja. Tapi yang sulasi Pak, dulu ya. Fiilnya apa aja? Iya, yang sulasi saja tapi. Yang sulasi. Ya, yang 3 huruf dulu ya. 3 huruf. Karena nanti kita belum masuk ke yang mazid. Terakhir, salah satu kekhususan bahasa Arab adalah keteraturan dalam rumus perubahan kata. Tadi ya, seperti yang kita bahas tadi. Hampir keseluruhan kata dalam bahasa Arab dapat dirujuk dari akar kata yang terdiri dari 3 huruf tadi. Fa'ala. Fa'ala itu artinya bekerja. Maka diartikan dengan kata kerja karena pekerjaan gitu ya. Seperti kata katibun. Katibun seorang penulis, penulisnya. Mejanya atau tempat untuk menulis namanya maktabun. Dan bukunya atau hasil menulis atau yang sedang ditulis namanya kitab. Itu semuanya akar katanya adalah katabah. Nah, itu merupakan kalau perubahan-perubahan seperti ini tadi apa namanya? Tasrif apa? Tasrif istilahi. Ya, betul. Ya. Tasrif istilahi karena perubahannya setiap kata itu berbeda-beda dan tidak disesuaikan dengan dhamir. Kalau disesuaikan dengan dhamir termasuk tasrif lughawi. Ya, tasrif lughawi. Tasrif istilahi ya tadi ya, perubahan setiap kata. Ini materi kita pada sore hari ini. Ya, ini udah privat ini ya. Karena yang hadir ya mudah-mudahan tetap semangat ini. Tadi Bu Yani masih dalam perjalanan kayaknya safar ya. Kembali ke Indonesia kayaknya. Ya, mudah-mudahan bisa apa namanya? Selamat ya sampai ke tanah air. Baik, demikian materi kita. Jazakumullah khairan katsira. Kita cukupkan ya sampai di sini. Mohon maaf jika ada kekurangan. Astagfirullahaladzim. Subhanakallah. Waalaikumsalam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair Ustaz. Barakallahu fiik.